HP saudara benar nomor 0811950 Salah. 450 Bukan 0811, bukan punya saya. 21820877 diantaranya. Yang lengkap, saudara penasihat umum yang lengkap. Jangan tergopoh-gopoh membacakan itu. Santai aja. Ya. Jadi biar saksi juga bisa jelas menerimanya. Ini dalam penyebutan nomor HP aja saudara sudah tidak lengkap, ya. Net Badly. Selanjutnya tanggal yang sama. Apa itu net Badly? Saya terdakwa. Netnya tulisnya gimana di situ, Pak? Tulisannya Net You Badly. Net You Badly. Oke. Saya tidak kecewa juga, saya jengkel, itu lebih tepat. Dalam alat pemahaman saudara itu antara jengkel dengan kecewa mana yang lebih itu? Lebih berat, lebih ringan atau lebih tinggi? Kalau saya terima kasih Pak Hakim, itu pertanyaan yang sangat teoritis itu ya. Kalau saya kecewa, artinya saya juga ingin membatalkan niat saya untuk meneruskan integritas. Jadi saya jengkel karena integritas kok terhalang sejenak tuh. Kalau saya kecewa, saya bisa patah hati, putus asa tuh. Itu kira-kira. Terima kasih. Tadi saudara sudah lama kenal dalam kapasitas apa? Dia aktivis. Aktivis. Ya. Aktivis apa? Demokrasi. Aktivis demokrasi, ya. Sering bersamaan melakukan kegiatan atau berada dalam satu kegiatan? Ya, dalam seminar, dalam diskusi. Sering, ya. Ini kan sekarang dia disidangkan, ya, di sini, dan saudara sebagai saksi. Sepengetahuan saudara dalam perkara apa? Sehingga saudara diminta kehadirannya menjadi saksi dalam perkara. Maaf Pak Hakim, nama perkaranya? Iya. Atau kejadiannya? Oh, kejadiannya. Yang saudara tahu? Berita tentang dianiayanya saudara Ratna, itu yang saya tahu. Berita tentang tentang gitu. Ya, berita Jadi tentang, berita artinya saya baca di sosial media tentang dianiayanya Iya. terdakwa Iya, melalui media sosial. betul Pak Hakim. Itu kapan, itu masih ingat harinya? Kira-kira kalau nggak ingat bulannya? Bulan Oktober, Bulan Oktober. mungkin tanggal 2 Oktober. 2 Oktober, ya. Pada waktu itu yang saudara baca, yang saudara lihat di media sosial itu beritanya apa? Kan pengenayaan tadi nih, beritanya apa? Bagaimana beritanya yang bermunculan di media itu? Berita bahwa Ratna dianiaya karena ribut di sosial media, itu yang saya baca. Iya. Ya kan tak mungkin beritanya dianiaya. Mungkin dia dianiaya, dipukuli oleh orang, oleh si A atau oleh orang yang tidak dikenal di mana tempatnya. Iya betul, seperti yang Pak Hakim terangkan itu yang saya baca. Dalam berita itu, ya, dalam berita yang saudara baca itu, di mana dia dianiaya? Maaf Pak Hakim, kurang dengar. Di dalam berita yang beredar di media sosial itu, di mana dia dianiaya? Di Bandung. Di Bandung. Pada waktu itu di berita itu sudah diketahui pelakunya? Sudah diketahui pelakunya di berita itu? Saya nggak tahu, saya cuma baca itu ada penganiayaan di Bandung. Ketika itu apakah di berita itu juga ada foto terdakwa? Nggak ada. Tidak ada. Saya baca di sosial media nggak ada fotonya. Hanya narasi aja? Ya. Ya, hanya narasi. Terus ketika membaca berita itu, bagaimana tanggapan saudara sebagai pembaca dan juga yang kenal dengan ini? Tidak, Ratna. saya tidak beri tanggapan. Waktu membaca berita saya tidak beri tanggapan. Terus Hanya itu, saya hanya membaca bahwa itu berita. setelah itu nggak ada lagi yang sudah dilakukan terhadap berita itu? Terhadap berita itu ya. Jadi terhadap kejadian persisnya itu? terhadap berita di sosial media pada tanggal 2, saya tidak memberi tanggapan.
berita tentang ya tidak memberikan tanggapan. ya Ya. Ada lagi muncul di media lain, misalnya di Facebook, di Twitter, di mana gitu? ada di Twitter juga saya baca hal yang sama. Terus? Ya saya membaca berita yang sama. Jadi Sama. berita itu disebarkan ulang melalui Twitter. Jadi saya baca di Twitter. Saudara nggak beri tanggapan? Di Twitter saya beri tanggapan, tapi bukan terhadap berita ya. Terhadap kejadian? Iya, terhadap peristiwa itu. Saya Terhadap tulis peristiwa di itu. Twitter. Apa tanggapan saudara? Saya di BAP saya jelaskan. Coba saya ingat verbatimnya ya. Oke, satu tweet saya sebut kira-kira kalah berpikir tinju bekerja, kira-kira begitu. Kecuali saya bisa baca secara lebih lengkap. Saudara pernah memberikan keterangan di penyidik? Maaf, tidak dengar. Pernah memberikan keterangan di penyidik? Ya, keterangan di penyidik BAP. Pernah ya. Benar keterangan saudara di sana? Benar keterangan saudara yang telah diberikan di penyidikan itu? Yang tertulis itu benar. Benar ya. Ya. Kalau di sini tak cukup memfitnah, tak puas memaki, akhirnya kalian memakai tinju. Ya, betul. Sungguh dangkal dan tetap dungu. Ya, Ya, itu kalimat benar. itu ya yang saudara. Apakah saudara pernah mendapat kiriman dari terdakwa? Ngirim foto? Ya, saya dapat kiriman foto. Pernah? Maksudnya saya lebih Dikirimi foto oleh terdakwa? Oke, bahasa persisnya dikirimi, tapi mengetahui dikirimi itu hal yang berbeda. Terserah, mana yang mau saudara terangkan? Saya mengetahui dikirimi setelah saya membuka WA grup saya, baru saya konfirmasi, oh ini dikirimi itu. Jadi sebelumnya saya tidak tahu. Foto apa yang dikirimi? Foto yang kemudian beredar di sosial media. Ya, kan saudara lihat itu fotonya? Ya, saya lihat. Ya, bagaimana yang saudara lihat? Iya, lebam. Lebam. Terus? Apa lagi? Ya, hanya lebam. Lebam. Karena hanya wajah. Hah? Wajah. Oh, hanya foto wajah. Ya. Yang mungkin segini ke atas? Hanya wajah. Hanya wajah. Ya. Tadi kan saudara menyatakan tak cukup memfitnah, tidak puas memaki, akhirnya memakai tinju ya. Ya. Itu kan tanggapan saudara atau Bukan tanggapan saya. atau reaksi? Ya, reaksi saya terhadap foto itu. Timbulnya reaksi saudara terhadap foto itu ya, dengan melihat foto itu ya, mungkin bisa saya tanya lebih jauh Ya. itu menurut saudara berdasarkan foto ya, Ya. apakah itu perbuatan yang cukup sadis atau bagaimana gitu? Saya belum tahu dia sadis, tapi reaksi saya melihat orang luka adalah, ada istilah lain nggak selain kata prihatin ya, ya bersimpati karena luka itu. Ya kan, kalau luka sedikit kan mungkin kan reaksinya juga bertingkat kan sesuai Ya. dengan kadar. Ya, karena itu Kita kata lihat saya itu. adalah bereaksi, karena itu saya hanya ucapkan di situ di dalam BAP pun saya sebut, waduh kok bisa begitu ya. Jadi saya nggak tahu kedalaman luka itu apa, tapi saya tahu itu luka, jadi saya komentar aja kok bisa begitu ya. Jadi di situ kadar reaksi saya adalah pada kalimat kok bisa begitu ya. Itu tanggal 2 Oktober ya. Iya. Tadi kan tanggal Ya, 2 2 Oktober. Oktober ya, 2 atau 3 malah ya. Kalau di berita acara ini 2 Oktober. Oke, 2 Oktober. Saudara dapat berita itu. Selanjutnya
Apa lagi yang saudara ketahui sehubungan dengan kejadian itu? Selanjutnya saya baca juga di media sosial, Ratna memberi konferensi pers bahwa itu bohong. Itu kapan itu? Setelah Itu sehari, 2 hari, atau berapa lama setelah itu kira-kira, masih ingat? mungkin ya konferensi persnya tanggal berapa tuh, saya lupa konferensi persnya. Jelas setelah tanggal 2 atau dalam tanggal 2 di jam yang agak jauh dari siang hari itu ya. Isinya apa, isi konferensi persnya? Menyatakan bahwa beliau, Saudara Ratna, berbohong. Intinya itu. Intinya itu. Ya. Terus, nah bagaimana? Lalu saya bereaksi. Reaksi saudara lagi? Saya jengkel, lalu saya bilang, saya dibohongi, saya juga dibohongi. Ya sudah. Dia sudah minta maaf, ya sudah. Lalu saya mungkin kasih satir sedikit, tapi dolar masih tinggi. Tapi dolar sudah turun, ya belum, karena konteksnya waktu itu juga ada soal kurs. Jadi saya tidak terlalu peduli dengan soal itu, karena nih kalau di Twitter apa di BAP saudara jawabannya integritas harus ditagih dari setiap aktivis. Oke, ya betul. Ya, ya. Demokrasi harus tumbuh dari situ. Ya. Itu di tanggal 3 saudara Ya. komentarkan seperti itu. Itu maksudnya apa itu? Iya, saya jengkel bahwa aktivis demokrasi berbohong itu. Jadi saya tagih integritasnya itu. Tapi saya anggap, oh ya sudah, dia sudah minta maaf, ya udah, nggak ada soal lagi buat saya. Tapi itu saya pakai kata integritas. Jadi saya tekankan, apalagi terhadap pejuang demokrasi, integritas itu adalah, kalau istilah sekarang, harga mati. Itu harus yang utama gitu. Ya, Ya. benar Pak Hakim. Kemudian di hari berikutnya, ini di BAP saudara ya. Ya, Gue dibohongi, ya udah. Dia minta maaf, ya udah. Dolar udah turun, ya enggak. Bong, masih ngamuk, ya dungu. Apa maksudnya itu? iya, saya jengkel karena saya dibully terus. Seolah-olah saya bagian dari peristiwa itu. Maka saya seperti biasa, saya bercanda secara agak abstrak bahwa ya udah, gue aja dibohongi itu. Ya udah, tapi dia juga udah minta maaf, ya udah juga. Tapi kenapa saya masih dibully oleh Bong waktu itu semacam satire, padahal isu utama sekarang adalah harga dolar gitu. Itu kira-kira tuh Pak. Oh, itu hubungannya dengan dolar gitu? Iya, Iya. itu untuk mengalihkan suasana yang tegang, maka saya bikin bercanda seperti biasa tuh. Mending ngomongin dolar dah. Kan Ratna udah minta maaf, udah selesai dah. Saya nggak tahu buat yang lain, tapi bagi saya udah. Tadi saudara mengatakan dibully. Mesti lihat Twitter saya itu Atau ratusan, banyak gitu. banyak. Komentar atau tanggapan yang membuli Oh, saudara. Ya. itu ya benar Pak Hakim. Banyak sekali bahkan. Mereka ya membuli saudara itu, apakah karena di awalnya pernyataan saudara tidak cukup memfitnah, tidak puas memaki, akhirnya kalian memakai tinju? Ya, Nah, oke, Pak reaksi Hakim. itu kan? Itu ada relasi tapi tidak sebab akibat, karena saya nggak tahu sebabnya, mungkin lain mereka membuli saya itu. Ya artinya kan gini, ketika ada sesuatu yang saudara komentari lah ya, Ya. saudara tanggapi, bentuk reaksi saudara atas sesuatu kejadian, Oke. kemudian ternyata kejadian itu tidak benar, akhirnya masyarakat atau ini yang membuli saudara kan kembalinya kan ke sini. Betul. Ya. Oke. Seperti itu Ya, maksudnya. harusnya seperti itu. Tapi kalau dia punya akal sehat, mestinya dia tahu juga bahwa saya bilang saya korban, kenapa saya dibully gitu. Jadi itu soalnya Cuman itu yang nggak nyambung ya. nggak nyambung dia. Ya, sama-sama korban Iya, masih dibully. iya itu. Ya. Jadi saya terangin sedikit lagi. Jadi di dalam kepala saya, publik jadi korban, saya juga jadi korban. Loh, kenapa korban dan korban saling membuli? Itu yang namanya tak berakal sehat. Oke. Ketika saudara mendapatkan dikirimi gambar ya, dan membaca di berita di medsos ya, terdakwa dianiaya ya atau menjadi korban, apa sebelum saudara memberikan pernyataan ya,
atau mengomentari atau bereaksi, apakah saudara tidak mengklarifikasi dulu atau menyelidiki dulu kebenaran berita itu? Definisi dari sahabat adalah orang yang bisa dipercaya, jadi saya tidak perlu mengklarifikasi. Artinya nggak ada persahabatan kalau semua harus diklarifikasi. Ya mungkin, benar nggak lo tuh dipukulin? Iya bisa aja, tapi karena kasus itu, saya terangkan sedikit ya Pak Hakim konteksnya. Karena waktu kasus itu terjadi, seminggu sebelumnya sudah terjadi, dan saya ada di atas gunung Elbrus di Rusia, di ketinggian 5.600, dihadang oleh badai salju. Jadi saya nggak tahu bahwa ada peristiwa itu. Saya pulang ke Jakarta, saya buka WA, baru saya tahu. Jadi spontan aja ya? Iya spontan. Percaya. Karena sebagai aktivis dia, saudara udah terlanjur percaya gitu ya? Betul. Ya, sebagai sama. Karena itu tadi saya persoalan integritas itu. Kalau dalam tanda petik tanpa tedeng aling langsung percaya. Ada etika di antara aktivis untuk hanya itu, trust itu. Iya. Karena kita berjuang untuk nilai yang lebih luas, keadilan, kejujuran itu. Jadi saya tidak perlu verifikasi, karena saya tahu kita diatur oleh code of conduct semacam itu, kode etik antara aktivis itu. Wah, kemudian saya menyesal, ya itu udah, tapi saya anggap ya udah, dia juga udah minta maaf. Itu juga resikonya dari berteman ya? Ya itu Ya. Artinya definisi persahabatannya begitu. Oke Pak Hakim. Saudara penuntut umum, silakan dilanjut. Oke Pak Jaksa. Saya ulangi tadi yang sudah dikatakan oleh Muhammad Riz, cukup membikat pas memakai, akhirnya kalian memakai itu dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan, yang saudara maksud dengan kata kalian siapa? Kalian itu, jadi di dalam percakapan yang indirect, saya mesti cari subjeknya tuh. Dan karena subjeknya saya tidak tahu, maka saya pakai istilah kalian, you, dalam bentuk jama itu. Sama seperti yang kalian, sebab saya nggak mungkin menuliskan kalimat itu tanpa subjek. Jadi kalau kaliannya saya hilangin, addressnya nggak ada. Jadi kalian itulah address dari kekesalan saya gitu. Kalau ternyata kalian itu nggak ada, ya udah itu soal pembuktian dan keterangan dari Ratna bahwa sebetulnya nggak ada kalian, yang ada saya gitu. Oh saya berbohong, saya adalah pembuat hoax gitu. Baik. Berarti tadi saya katakan bahwa berulang-ulang saudara tadi mengatakan aktivis. Ya. Boleh saya kaitkan kata-kata kalian dengan aktivis tadi? Apakah kalian di sini adalah orang yang saudara maksud adalah orang yang bertentangan dengan posisi aktivis tadi? Bukan. Di dalam subconscious saya, kalian artinya yang melakukan penganiayaan. Kan preteksnya adalah saya harus menganggap itu penganiayaan. Karena itu saya katakan kalian yang menganiaya, itu konteksnya. Kalian si penganiaya kalau mau dibikin tunggal itu. Jadi gini mungkin, apakah ditujukan terhadap orang tertentu, golongan tertentu, atau kelompok tertentu kalian itu? Atau ya siapa aja? Ya siapa aja. Artinya sendiri ketika saudara mengatakan kalian dan saudara sendiri tidak bisa mengidentifikasikan yang saudara kalian itu siapa, dan apakah sebelum saudara membuat status di Twitter ini, sebelum saudara sudah ada komunikasi dengan pihak lain atau bahkan dengan saudara tentang komunikasi langsung tidak masuk Dalam soal apa komunikasi? ya tentang itu tadi? Oh tentang itu. Ya tadi saya terangkan bahwa saya ada di Gunung Elbrus di Rusia, jadi saya tidak ada komunikasi. Saya baru tahu itu setelah saya di Jakarta tanggal 2 Oktober. Padahal peristiwa itu tanggal seminggu sebelumnya, jadi saya sama sekali nggak ada komunikasi karena nggak ada sinyal di atas gunung. Ya, jadi saudara katakan bahwa tadi yang saudara baru mengetahui di saudara terdakwa gambar tadi kan ketika saudara sudah berada di Iya Jakarta. betul Pak Jaksa. Ya. Nah, maksud saya
apakah ketika saudara mendarat Ya. sampai di Jakarta, apakah saudara berkomunikasi dengan orang lain perihal Oh, soal itu. atau dengan Oke. terdakwa? Tidak. Kemudian dari saya ingin ulangi lagi. Iya. Yang saudara maksud dengan tadi saudara sempat singgung tentang dolar sudah turun. Iya. Apa konteksnya dengan berita penganiayaan ini? Mengalihkan konteks justru. Saya bukan konteks, saya justru mengalihkan konteks itu. Justru pertanyaan saya, kenapa saudara berusaha untuk mengalihkan isu ini? Supaya tidak tegang pada publik. Saudara merasa sudah publik sudah tegang begitu ya? Iya. Tegang di sini yang saudara maksud seperti apa? Karena ada berita itu, jadi saya ingin agar supaya status saya itu tidak lagi dikaitkan dengan gambar-gambar itu. Karena itu saya alihkan. Saudara tidak menjawab pertanyaan saya. Oke. Yang saya tanyakan, apa yang saudara maksud dengan tegang tadi? Tadi saudara sendiri katakan tegang. Suasana umum waktu itu tegang. Antara yang tegang ini maksudnya tegang di sini apakah kira-kira yang saudara maksud ada pro kontra misalnya itu? Iya, pro kontra itu. Antara siapa dengan siapa? Di dalam publik selalu ada pro kontra, tidak dengan siapa, dengan antara publik yang pro dan publik yang kontra. Ya, kita fokus saja. Bukan situasi umum, fokus saja dalam peristiwa ini. Pro kontra yang saudara maksud antara siapa dengan siapa? Di dalam Twitter terbagi dua, antara yang pro dan kontra. Justru itu. Yang pro itu siapa, yang kontra siapa? Itu yang saya tanyakan. Ya, dua-duanya adalah suara publik. Opini publik itu tidak ada subjeknya. Opini publik itu beredar di sosial media. Dan boleh saya tentukan, saya mesti periksa seluruh isi akun-akun yang pro dan yang kontra. Ketika terjadi pro kontra, saudara berada di pihak yang pro atau yang berada di kontra? Saya tadi katakan, saya mengalihkan konteks supaya pro kontra itu berhenti. Karena yang bersangkutan sudah minta maaf, karena itu saya bercanda soal harga dolar itu. Ya, Saudara berkomunikasi dengan terdakwa atau dengan siapapun mengenai hari ini? tidak. Sampai hari ini? Sampai hari ini tidak. Terima kasih. Saudara sampaikan penjelasan. Melanjutkan dari pertanyaan Ketua Majelis. Ya, Pak. Tadi saudara jelaskan bahwa baru pulang dari Rusia tanggal 2 Oktober. Mungkin satu malam itu masih. Satu malam Iya. itu kemudian saudara melakukan aktivitas membuka HP saudara. Betul. Pada HP saudara itu ada kiriman SMS melalui WA dari terdakwa kepada saudara. Ada beberapa kali saya sebutkan. Bukan saya apa ini maksud kiriman SMS melalui WA? Apa maksudnya, Pak? Kiriman WA kepada saudara. WA ya, HP bukan saya. saudara. Iya, betul. HP saudara benar nomor 0811 950 Salah. 450. Bukan 0811, bukan punya saya. Saudara pernah tadi sudah disampaikan oleh majelis pernah diperiksa di. Bukan, saya koreksi dulu tadi Pak Jaksa minta. Kita ulang lagi karena saya ketemu di sini. Oke, ya. Ya, kita ulang lagi. Pernah diperiksa tadi saudara sampaikan di depan majelis benar pernah diperiksa, benar pertanyaan dan jawaban yang dalam berita acara Benar. yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2019. Benar. Benar? Maaf 2018. Ya, ya. Kemudian salah satu poin pertanyaan nomor 14 sekali saya bacakan Ya, silakan. bahwa saudara tetap melakukan berhubungan WA bersama terdakwa yang saudara ketahui mulai tanggal 2 Oktober. Ya. Nah, bahwa tanggal 25 September 2018 08 mengirim gambar tersangka Ratna Sarumpait dengan kondisi wajah lebam dan keterangan gambar yang ditulis 21 September 2018 pukul 18.50 WIB area parkir Bandung. Benar itu? Tadi saya terangkan pada Pak Hakim bahwa menerima Ya. dan membuka itu dua peristiwa yang berbeda. Benar. Saya tahu itu bukan pada hari dan jam itu. Oke, tahu itu ada di HP saudara. Oke, ada di HP, Ya, tetapi sudah dulu. oke. Lanjut. Kemudian tanggal 25 lagi pukul 8.44 WIB tersangka Ratna Sarumpait mengirim WhatsApp yang berisi not for public. Apakah ada tercantum di dalam HP saudara? Tercantum tapi tidak saya buka pada tanggal yang
Jadi Anda saudara maksud? penuntut umum ya, Tergantung, Pak. itu tanggal 25 sampai selanjutnya itu dibuka baru tanggal 1 malam. Tanggal 2, Pak. Hah? Tanggal 2 ya. Setelah pulang dari Rusia, Pak. Iya, Iya. kan dia sampai di sini tanggal 1 malam katanya. Betul, Pak. Tapi Iya. tanggal 25 ini sudah diketahui. Belum diketahuinya karena dia belum buka 2-nya, HP. Pak. Tanggal 2-nya, Pak. Jadi WA dibuka tanggal 2. Ada kiriman-kiriman WA ini. Iya, makanya saksi menjelaskan dikirimi dengan dibuka dua hal yang berbeda katanya. Kemudian saya, Dikirim mungkin tanggal 25, dia itu baru tahu dan membuka HP tanggal betul, 1 Pak. atau 2 itu. Betul, Pak. Ya. Jadi betul kan itu kan? Saudara ketahui tanggal 2. Betul. Di HP saudara. Betul Pak Jaksa. Betul. Kemudian saya lanjut ke tanggal 26. Terdakwa juga mengirim bahwa Sarumpait mengirim pesan WhatsApp yang berisi rasa sakit seputar rongga mata, retak di pelipis dan rahang, tak seperti kitab terkoyak di tangan kanan. Kenapa? Ini menganga. Menganga. Ada saudara ketahui di hati saudara? Lanjutan dari atas tadi. Harus konsisten dengan pertanyaan Pak Jaksa tadi. Ini pertanyaan dari Iya, saya bacakan. kata harus Saudara, Iya, pertanyaannya pertanyaannya ada diterima, gimana? kan mesti Pertanyaannya diterima atau dibuka, itu soalnya. ya. Ini pertanyaannya, saya ulangi. Saya tetap membacakan saja. Iya, Di hadapan saudara diperlihatkan hasil pemeriksaan betul. digital forensik saudara Sarji Kuwanto SH AC Optek pada tanggal 1 November 2018. Kami memperlihatkan hasil pemeriksaan forensik yang menjelaskan bahwa saudara Ratna Sarumpait yang menggunakan nomor HP 081195050 mengirimkan beberapa pesan melalui WhatsApp kepada saudara dengan nomor HP 621820877 diantaranya. Ya lengkap, saudara penuntut umum ya lengkap. Jangan tergopoh-gopoh membacakan itu. Santai aja. Ya. Jadi biar saksi juga bisa jelas menerimanya. Ini dalam penyebutan nomor HP aja saudara sudah tidak lengkap, ya. Jadi Masih, Pak. Poin 1, tanggal 25 September 2018 pukul 08.44.49 WIB, terdakwa mengirim gambar dengan kondisi wajah lebam dan keterangan gambar yang ditulis 21 September 2018 pukul 18.50 WIB di area parkir Bandung. Tanyanya, apakah ada masuk di HP saudara? Setelah saudara buka. Gimana, apakah masuk setelah saya buka? Ya, setelah saya buka masuk. Oke. Selanjutnya saya bacakan sekaligus saja. Selanjutnya tanggal 25 September 2018 pukul 8.44.49 WIB, tersangka Ratna Sarumpait mengirim WhatsApp yang berisi no for public. Selanjutnya tanggal 26 September 2018 pukul 10.24.40 WIB, tersangka Ratna Sarumpait mengirim pesan WhatsApp yang berisi rasa sakit seputar rongga mata, retak di pelipis dan rahang, tak sepedih kitab terkoyak di tangan kanan. Mengapa? bukan Menganga. Selanjutnya tanggal 27 September 2018 pukul 04.30.38 WIB, tersangka Ratna Sarumpait mengirimkan pesan WhatsApp yang berisi Rocky, negerinya makin gila and hancur, net badly. Selanjutnya tanggal yang sama, Apa itu net badly? nah itu kiriman, nanti bisa tanya. Ini sesuai dengan WA yang dikirim oleh terdakwa. Netnya tulisannya gimana di situ Pak? Tulisannya need you badly. Need you badly. Oke. Oke. Selanjutnya tanggal 27 September 2018
pukul 4.36 WIB tersangka Ratna Sarumpait mengirimkan pesan WhatsApp yang berisi, "Pasti kamu bahagia sekali ya di sana. Penghormatan pada alam Bless you." Selanjutnya balik ke tanggal 26 pukul 10.12 WIB tersangka Ratna Sarumpait mengirim gambar wajah lebam dan memberikan keterangan di G7. Oke. Kembali lagi tanggal 26 September 2018 pukul 10.12 WIB tersangka Ratna Sarumpait mengirim gambar wajah lebam dan memberikan keterangan, "Mungkin aku tidak harus ngotot memperbaiki bangsa yang sudah terlanjur rusak ini. It's painful." Selanjutnya, terakhir pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 3.45.28 WIB tersangka Ratna Sarumpait membalas dengan menuliskan ALT. Atas pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik, apakah saudara berhubungan WhatsApp antara bersama dengan terdakwa? Jawaban saudara, dapat saya jelaskan bahwa setelah saya melihat hasil pemeriksaan ahli digital forensik bahwa benar pengguna nomor 621820870 tersebut adalah saya. Sedangkan nomor 62811950450 di HP saya saat itu tersimpan atas nama Ratna Sarumpait. Saya menjelaskan bahwa benar itu adalah pesan WhatsApp yang dikirimkan Ratna Sarumpait pada saya. Namun saya tidak menerima pesan WhatsApp tersebut pada tanggal pengiriman. Namun saya menerimanya pada tanggal 2 Oktober 2018. Setelah saya berada di Indonesia, sekembalinya di Rusia. Bukan dari. Sekembalinya dari Rusia. Kemudian atas WhatsApp tersebut yang sekian telah saya bacakan, menurut saudara saksi, setelah mengetahui tanggal 3 Oktober, apakah akibat dari penganiayaan yang saudara terima tadi di Bandung, kejadian di Bandung, apakah bagaimana dalam saudara? Apakah benar ada penganiayaan atau tidak? Pembuktian penganiayaan itu bukan urusan saya, Pak. Dan itu satu. Yang kedua, saya terangkan tadi berkali-kali bahwa antara menerima dan membuka itu tidak real time, ada delay. Delaynya itu 6-7 hari bahkan itu. Ya. Kembali lagi, apakah menurut pengetahuan saudara, terdakwa ini dianiaya oleh kelompok orang yang Saudara penuntut umum, coba pertanyaannya yang agak relevan ya. Tadi sudah saya tanyakan dan sudah dijelaskan bahwa saksi tidak mengkonfirmasi ya kebenaran berita itu karena dia percaya itu adalah sahabatnya ya. Saya ulangi satu aja, ganti. Ya, silakan. Saudara tadi telah berkomentar bahwa terdakwa wajah yang dikirim adalah lebam. Ya. Sebelumnya saudara melihat apakah demikian juga atau ada perubahan lebam tadi? Sebelumnya itu kapan? Maksudnya sebelum saudara saksi lihat lebam, apakah ada lebam-lebam sebelumnya? Setiap orang selalu wajahnya tidak lebam kecuali kemudian ada lebam. Jangan dibalik, semua orang lebam kecuali dia tidak lebam itu. Bukan semua orang terdakwa yang tadi. Ya justru itu kan normalnya orang itu tidak lebam. Jadi lebam itu adalah exception dari kenormalan itu. Jadi mungkin begini maksudnya saudara saksi ya. Saudara kapan terakhir bertemu atau melihat wajah terdakwa ya, wajah Ratna Sarumpait sebelum saudara melihat yang lebam Nah, itu? okay. Itu maksudnya itu. Ya itu. Terima kasih sudah memperjelas maksudnya tuh. Mungkin sebelum tanggal 20 tuh. Ya mungkin sebulan. Iya, itu. Jadi setahun sebelumnya. Iya. Ya, kapan tergantung kapan terakhirnya. Kira-kira saudara. yang terakhir 2 minggu sebelumnya tuh saya 2 minggu sebelum saya pergi ke Gunung Elbrus itu saya masih ketemu dengan Ratna. Wajahnya Tidak lebam pasti. baik-baik aja ya. Baik-baik. So, kalau lebam saya komentar lagi tuh. Cukup saksi. Terima kasih Pak Jaksa. Ya. Masih ada? Jadi ya pertanyaan yang relevan aja ya. Baik, saksi tadi sudah jelaskan setelah tadi ditanya teman saya mengenai
saudara terima Iya. dan kemudian saudara baca pasal 2 itu, Nah, betul. itu saudara tidak mengkonfirmasi kepada saudara terdakwa. Ya. Ya. Apakah saudara pernah mengirimkan foto-foto yang terdakwa kirim itu, yang saudara terima itu kepada orang lain? Tidak. Tidak. Terima kasih. Satu aja. Saudara setelah mengetahui tanggal 2 ada WA dari terdakwa ya. Iya, Bu. Ada seperti yang tadi saudara jelaskan, kemudian saudara kemudian men-tweet yang seperti yang disebutkan majelis ada 3 tulisan tadi. Yang ingin saya tanyakan ini, kalau saya dari tweet saudara selalu menyebutkan bahwa ini berhubungan dengan demokrasi. Bagaimana saudara menyimpulkan bahwa kejadian yang terjadi pada tahun ini ada hubungannya dengan demokrasi? Boleh ditanyakan dengan cara lain karena itu agak kabur pertanyaannya. Ya, maksud saya kan di dalam Twitter saudara, kalau saya yang menyimpulkan seolah-olah ini hubungannya kejadian dengan terdakwa ini ada hubungannya dengan keadaan situasi demokrasi saat ini. Kenapa saudara menyimpulkan kejadian terjadi sama terdakwa yang waktu itu saudara belum tahu kalau itu bohong ya, masih pengen ada hubungannya dengan situasi kondisi demokrasi Indonesia? Tidak, saya tidak pernah menghubungkan itu. Karena di dalam tweet yang saudara seolah-olah kalau kita menganalisa seperti itu. Justru saya terangkan bahwa setiap aktivis demokrasi harus mengedepankan nilai integritas itu. Jadi itu prinsip normatif, tidak tergantung pada situasi apapun. Terima kasih, Pak. Menceritakan kejadiannya ini mencurigai oleh seseorang atau suatu kelompok yang memang ingin mencelakai terdakwa. Tidak, saya tidak mencurigai siapapun. Saya bereaksi terhadap lebam itu. Dan saya terangkan kemudian bahwa karena ternyata saudara Ratna bikin konferensi pers, maka saya simpulkan Ratna berbohong. Karena itu saya minta pertanggungjawaban pada semua orang tentang prinsip integritas pada setiap pejuang demokrasi. Cukup? Baik, silakan ke penasihat hukum. Ya, makasih yang mulia. Yang pertama saya ingin menegaskan, saudara saksi, tadi saudara mengatakan terjadi pro dan kontra, ya kan? Terjadi pro dan kontra. Pertanyaan saya, pro dan kontra ini apakah terjadi di dunia maya saja atau ada juga di dunia nyata? Sepengetahuan saudara. Sepengetahuan saudara dalam kasus ini. Representasi dari dunia nyata memang dunia maya. Yang saudara alami, yang saudara Ya, alami. di dunia maya, dalam representasi dunia maya saya temukan itu. Di dunia maya saja ya? Ya. Oke, baik. Kemudian Bukan saja ya, saya menemukan itu di dunia konfrontasi atau ke Pro kontra. ya pro kontra, kegaduhan itu di dunia maya. di dunia maya. Ya. Baik. Di dunia maya itu ada nggak bentuk anarkisnya atau bentrokannya seperti apa? Ada nggak yang saudara ketahui? Jangan pakai istilah anarkis loh. Itu anarkis itu istilah Itu yang mungkin gini ya, itu mungkin kayak ahli-ahli Oke. ya. Karena yang dia alami seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. yang mulia. Terima kasih. Saudara saksi, saudara tadi mengatakan dikirimi, iya kan? Dikirimi. Apakah saudara terdakwa ini mengirimi kepada saudara saksi itu dalam bentuk japri atau dalam bentuk grup? Di dalam WhatsApp saudara kan saudara mengatakan tadi kan, ya kan di tanggal 2 saudara membuka itu. Yang saya ingin menanyakan, apakah melalui japri atau melalui via yang lain gitu loh? Melalui via WA grup contoh. Japri apa tuh japri? Jaringan pribadi, artinya nomor terdakwa langsung ke nomor saudara saksi. Ya, itu yang betul. Itu yang betul. Kemudian setelah saudara melakukan men-tweet kepada Twitter saudara, apakah yang dibully ini hanya saudara saksi saja atau ada juga terdakwa yang dibully? Saya tidak men-tweet ke Twitter saya men-tweet ke Twitter orang. Kalau begitu, yang saudara lihat di dalam Twitter itu, apakah saudara terdakwa juga ini ada bulian terhadap saudara terdakwa? Bagaimana saya? Begini,
saudara kan memperhatikan Twitter yang berkembang pada saat itu kan? Apakah saudara memperhatikan Twitter? Tentu. Ya, oke. Di situ tadi kan saudara sudah menjelaskan ada pro dan kontra. Ya. Tentunya saudara memperhatikan Oke. Twitter itu. Ya. Yang saya mau melihat ini dampaknya. Apakah ada bulian terhadap terdakwa ini atau hanya kepada saudara saksi saja? Silakan majelis, masalah dampaknya nanti itu bukan fakta. Enggak. Faktanya ini fakta yang mulia. Ya, ya. Sepengetahuan saudara ya. Tadi kan saudara mengatakan saudara dibully ya. Akhirnya saudara alihkan kan gitu. Iya, Ya, betul. ke konteks dolar. Sepengetahuan saudara, terdakwa ini dibully juga enggak di medsos? Saya nggak Nggak perhatiin atau nggak tahu? ya, tapi ya dibully. Dibully. Kan setelah konferensi pers kan saya baca media massa di sosial media dibully kan bahwa oh itu pembohong. Oke. Ya. Iya, oke. Saya lanjutkan yang mulia. Tadi saudara mengatakan bahwa setelah saudara dibohongi, kemudian terdakwa ini meminta maaf pada saudara. Ya. Betul seperti itu. Tidak meminta maaf pada saya, Meminta maaf kepada siapa? pada publik. Kepada publik. Iya. Terus saudara mengatakan ya sudahlah. Seperti itu kan keterangan saudara tadi kan? Iya, buat saya ya sudah, dia sudah minta maaf. Maksudnya yang sudah ini, apakah saudara secara pribadi memaafkan terdakwa atau gimana? Yes, Kata sudahlah ini, apakah terdakwa secara pribadi memaafkan terdakwa atau seperti apa? saya kalimatnya begini ya, saya dibohongi. Ya sudah, dia sudah minta maaf, ya sudah. Ya sudah. Ya artinya dibohongi saya itu saya nggak, saya anggap ya udah dia udah minta maaf. Dia udah minta maaf. Kalau pada saat ini, Kenapa? apakah saudara juga sudah memaafkan itu atas kebohongan terdakwa? Saya belum mengubah status Twitter saya. Oke, kalau begitu cukup yang mulia. Saksi ya. Ya. Ada yang menarik tadi saudara menerangkan bahwa saudara sebagai sesama mengenal terdakwa sebagai sesama aktivis pejuang demokrasi. Betul Pak Hakim. Pada saat saudara melihat melalui medsos dan terdakwa sendiri sudah meminta maaf, artinya akhirnya saudara mengetahui bahwa berita itu ternyata tidak benar. Apa reaksi saudara pada saat itu tentang ketidakbenaran berita itu? Saya carikan istilah yang agak tepat ya. Saya tidak sedih, saya tidak kecewa juga, saya jengkel, itu lebih tepat. Bahwa saya dibohongi itu, kalau kecewa ya enggak ada. Saya jengkel aja kalau dibohongi. Lalu saya mungkin dalam beberapa detik menganalisa, berupaya menganalisa kenapa itu dilakukan gitu. Dan itu pertanyaan itu sampai sekarang saya tidak jawab kenapa itu. Yang jelas saya jengkel. Karena itu kemudian saya tagih integritas pada semua orang itu yang mengaku aktivis, yang mengaku berjuang untuk keadilan, yang menginginkan demokrasi tumbuh dengan nilai-nilai kejujuran itu. Terima kasih Pak. Apakah saudara juga kecewa? Enggak, saya enggak kecewa. Saya tetap posisi psikologi saya jengkel itu. Kan tadi saudara menyatakan sebagai aktivis itu kan integritas yang utama kan gitu? Iya. Ya. Nah, Ya kalau kecewa artinya saya dalam alam pemahaman saudara itu antara jengkel dengan kecewa itu mana yang lebih itu? Lebih berat, lebih ringan atau lebih tinggi? kalau saya terima kasih Pak Hakim, itu pertanyaan yang sangat teoritis itu ya. Kalau saya kecewa artinya saya juga ingin membatalkan niat saya untuk meneruskan integritas. Jadi saya jengkel karena integritas kok terhalang sejenak tuh. Kalau saya kecewa saya bisa patah hati, putus asa tuh. Itu kira-kira. Terima kasih. Betul, ya. Mantap.